Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sobat sahabat, kerja di rumah aja official. Oke, mungkin di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupdating informasi terbaru tentang mengenai listingnya si BCL alias Bitcoin Legend di Exchange Elbang. Jadi buat teman-teman semua yang belum daftar Elbang, teman-teman siap-siap aja ya. Teman-teman daftar dulu Elbang. Kemudian setelah daftar Elbang, teman-teman tinggal tunggu aja kapan akan dimulainya untuk KYC alias KYC di aplikasi BCL Bitcoin Legend-nya. Oke, nah jadi langkah pertama teman-teman yang belum mendaftar di aplikasi BCL, ya teman-teman daftar dulu di aplikasi BCL untuk memulai menambang. Gunakan kode referral supaya teman-teman itu mendapatkan bonus ya, mendapatkan bonus ketika teman-teman mendaftar di awal. Kemudian yang kedua teman-teman, setelah teman-teman mendaftar di BCL Bitcoin Legend-nya, teman-teman tentunya langsung aja teman-teman itu daftar untuk di exchange-nya. Oke, di exchange-nya alias di exchange ini ya teman-teman ya, di exchange dari si Elbangnya. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman keduanya itu udah daftar, maka teman-teman sekarang kita akan ngebahas untuk harga Bitcoin Legend-nya. Berapa sih untuk harga Bitcoin Legend-nya? Oke, nah jadi buat teman-teman semua, Bitcoin Legend ini belum ada di market cap teman-teman ya, alias atau di Pune apa di Pu Exchange pokoknya banyak banget deh teman-teman ya. Itu belum ada sama sekali. Melainkan untuk si BCL ini baru dijual di Exchange Elbang. Oke, nah di sini teman-teman tentunya kita akan cari dulu untuk si koin dari BCL-nya alias Bitcoin Legend-nya. Teman-teman silahkan klik bagian pojok kanan atas yang gambar kaca pembesar itu ya, search kita cari dulu teman-teman. Oke, kemudian teman-teman silahkan di sini ketikan BCL teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah ketikan BCL kayak gini langsung muncul untuk BCL USDT-nya. Nah, jadi teman-teman kurang lebih untuk si harga dari BCL ini berapa teman-teman bisa dilihat teman-teman ya. Untuk harga dari BCL ini mengalami kenaikan teman-teman ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin itu sempat harganya menyentuh di angka 2.700 alias 2.800-an gitu teman-teman ya, ataukah mungkin sempat mencapai di angka Rp3.000 per BCL-nya. Nah, tetapi sekarang teman-teman ini mengalami peningkatan kenaikan ini di 1,83%. Nah, jadi untuk harga dari BCL ini harganya sekarang Rp2.169. Oke, nah mungkin kemarin juga mungkin ada sobat sahabat saya yang memang dia itu membeli dari BCL ini. Waktu kemarin-kemarin listing itu harganya masih di angka 300 rupiahan teman-teman ya. Nah, jadi dia itu hanya bermodalkan 180.000. Nah, sekarang uangnya itu sudah mencapai 1.500.000 rupiahan. Jadi teman saya itu dia itu trading teman-teman ya. Dia itu memanfaatkan harga yang fluktuatif ya, kadang-kadang cenderung rendah, kadang-kadang cenderung lebih tinggi. Nah, jadi dia itu memanfaatkan momentum itu untuk menjual dan beli ya, alias trading. Mungkin bahasa kata-kata trading itu kayaknya bahasa-bahasa yang memang menakutkan ya, karena kemarin itu sempat ada kasus, ya kasusnya itu ya seperti itu teman-teman ya, trading-trading katanya nipu. Tapi buat teman-teman semua jangan khawatir ya, kalau yang mereka lakukan itu sebenarnya itu binary option teman-teman ya. Ya mungkin mereka yang dilakukan maksudnya ya, gitu aja susah banget ngomongnya. Oke, nah jadi yang mereka lakukan itu teman-teman, mereka itu ya kayak tebak-tebakan buntut teman-teman ya. Nah, kayak tebak-tebakan kalau misalkan kita itu benar menebak bakal naik atau bakal turun, tentunya pastinya akan mendapatkan sejumlah ini ya, imbalan. Kalau misalkan taruhlah misalkan kalau misalkan pasang di angka $1, maka kalau misalkan benar tebakannya maka akan mendapatkan sebanyak $2. Jadi satu kali lipatnya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, tetapi anehnya tidak ada underlying asetnya teman-teman ya. Jadi untuk asetnya itu tidak ada. Jadi itu hanya sekedar namanya aja Bitcoin, LTC, kemudian ada Tron dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak ada koinnya melainkan yang ada hanya namanya saja. Ah,
Jadi kalau misalkan tebakan kita salah, maka uang yang $1 itu akan hilang alias hangus dan tidak akan kembali. Ya, parah banget teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman bergabung, kalau misalkan teman-teman itu membeli, ya misalkan membeli kayak apa ya, kayak membeli aset-aset digital, ini koinnya ada teman-teman ya, sama halnya seperti teman-teman itu membeli koin-koin mecin di aplikasi ataupun di exchange lokal di Indonesia. Taruhlah mungkin seperti kita melakukan pembelian di aplikasi Indodax. Ya, itu ada asetnya teman-teman dan aset itu bisa dioper ke sana ke sini alias bisa dijual ataupun dibeli gitu teman-teman. Ya, asetnya ada teman-teman. Nah, kemudian ada juga mungkin seperti toko kripto. Sama seperti itu juga teman-teman ya. Jadi untuk asetnya ada, tetapi berbeda dengan yang mereka lakukan itu ya, itu tidak ada asetnya sama sekali, yang ada hanya namanya saja. Oke, mungkin sampai sini paham ya. Jadi kata-kata trading itu bukan kata-kata yang menakutkan. Bedanya yaitu cuman satu aja deh, nggak usah ribet-ribet. Kalau yang mereka lakukan itu ya, yang penipuan kemarin itu tuh tidak ada underlying asetnya. Jadi asetnya itu nggak ada, yang ada itu hanya namanya aja. Gitu kan ya. Kemudian kalau misalkan kita trading-trading atau pemburu koin mecin, koin hunter, micin hunter ya. Jadi di sini itu kita itu membeli ya aset digital walaupun mecin-mecin gimana itu ya, di sini kita bisa beli teman-teman ya, bisa beli kemudian untuk si asetnya pun ada dan bisa ditransfer ke sana ke sini ya, bisa ditransfer ke Indodax, bisa ditransfer ke toko kripto dan lain-lain atau ke rekeningku. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Oke, nah semenjak dari tadi saya ngomong panjang lebar, ini mengalami kenaikan lagi teman-teman ya sebanyak 5,46%. Jadi momentum ini merupakan momentum yang sangat bagus teman-teman ya. Jadi ketika memang harga turun, teman-teman itu bisa untuk membelinya. Kemudian ketika memang harga mahal, teman-teman itu bisa untuk melakukan penjualan. Jadi ini kita memanfaatkan momentum alias memanfaatkan fluktuasi harga ini teman-teman. Oke, nah kemudian buat teman-teman semua ya, untuk ini berbanding terbalik ya dengan si aplikasinya. Kalau untuk di aplikasi dari si Bitcoin Legend-nya itu tercantum harga di angka 0,75 USD alias kalau misalkan dirupiahkan di angka kisaran 10.000 rupiahan per 1 BCL-nya. Tetapi berbanding terbalik dengan langsung di exchange-nya. Nah, jadi buat teman-teman semua jangan khawatir ya kalau untuk masalah harga. Pada dasarnya dan pada awalnya kalau untuk masalah pelistingan harga itu semuanya bisa kok. Misalkan kita mau patok langsung harga di exchange itu ketika listing di angka 10.000 rupiah bisa aja teman-teman. Cuman ini ada holdernya enggak, ada yang mau nyimpennya enggak, ada yang mau ini itu dan segala macamnya enggak. Tentunya teman-teman semua untuk ekosistem itu yang paling sulit teman-teman ya, secanggih apapun, sebagus apapun koinnya, tetapi kalau misalkan tidak ada ekosistem, maka akan hancurlah koin tersebut teman-teman. Oke, nah nanti mungkin kedepannya teman-teman saya mau live langsung ya, live langsung tentang bagaimana caranya untuk mengambil keuntungan di koin-koin merchant. Tapi semuanya itu disclaimer on Dior teman-teman ya, semuanya itu uh, resikonya riskan dan sangat parah banget ya. Jadi resikonya besar banget. Bisa-bisa teman-teman itu uangnya nyangkut ya. Tapi kalau hilang enggak, tapi kalau nyangkut iya. Kecuali kalau misalkan binary option itu teman-teman ya. Bisa-bisa teman-teman untuk koin itu hilang, bukan koin ya, tapi uangnya hilang. Kemudian kalau untuk di si aplikasi ini paling juga hilang enggak, tapi nyangkut iya, gitu kan ya. Karena mungkin ketika memang misalkan kita taruh contohnya gini aja. Kalau misalkan kita beli BCL di angka pucuk, tiba-tiba harganya itu turun rendah. Otomatis kan untuk aset kita itu masih ada sebenarnya, cuman harganya rendah. Jadi untuk modalnya itu berkurang, berkurang, dan berkurang. Ya tipsnya cuma satu teman-teman ya, tipsnya cuma satu, teman-teman itu cuma nunggu aja ya hingga harga stabil, kemudian harga tinggi, kemudian jual. Kalau misalkan nggak mau nungguin harga tinggi, yang penting udah balik modal teman-teman. Kalau misalkan pengen diambil, ya untuk modalnya itu langsung bisa diambil gitu teman-teman ya. Oke, nah jadi nanti mungkin kedepannya kita akan sedikit berbeda ya dari channel ini.
kedepannya kita ini akan memburu koin-koin mecin teman-teman ya. Mungkin koin-koin yang ICO itu mungkin kita buru ya, karena mungkin dengan modal hanya 100-300 ribu rupiah teman-teman itu bisa mendapatkan koin yang begitu banyaknya. Disitulah kita bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi disclaimer on kembali teman-teman ya, Dior, semua itu butuh riset dan semua itu butuh analisa dan analisis. Jadi teman-teman ini diwajibkan dan ditekankan untuk selalu menganalisa dan menganalisisnya. Mungkin contoh mungkin teman-teman ya, mungkin dalam besok hari ada salah satu koin yang akan listing ya, mungkin taruh seperti itu, dan sekarang dia itu melakukan yang namanya IDO dan ICO mungkin seperti itu. Kemudian teman-teman itu beli ataupun mungkin tag di awal ya. Jadi teman-teman itu curi start karena untuk harga dari koin itu sangat murah banget teman-teman ya. Nah, jadi ketika memang listing benar-benar itu nanti kenaikannya mungkin agak-agak banyak teman-teman ya, bukan agak-agak banyak lagi, justru banyak banget teman-teman ya. Jadi harganya itu bisa mencapai, kenaikannya bisa mencapai ribuan persen. Apakah iya dan apakah mungkin? Tentunya iya dan mungkin teman-teman ya. Nah, tetapi itu yang manis-manisnya aja kita ngobrol, untung sekian dan untung sekian. Tapi jangan salah teman-teman ya. Jangan salah nih. Jadi buat teman-teman semua ya, ada juga yang ketika teman-teman membeli koin mecin, tiba-tiba developernya kabur. Dia itu hanya janji-janji, tiba-tiba ketika listing itu untuk si developernya itu kabur ya. Jadi misalkan hari ini mereka melakukan ICO dan kemudian menurut kita bagus dan baik ya. Meyakinkan, tiba-tiba kita beli ya, kita itu ingin beli, kemudian kita itu beli teman-teman. Nah, setelah kita beli, tiba-tiba nanti katanya dijanjikan tanggal sekian akan listing ya di Coin Market Cap ataukah mungkin di PancakeSwap dan lain-lain exchange yang mereka janjikan. Tiba-tiba itu setelah hari H-nya itu tidak ada teman-teman ya. Itu artinya teman-teman kehilangan modal ataupun aset teman-teman semua. Jadi semuanya itu disclaimer on teman-teman ya. Semua itu butuh riset. Nah, jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa juga buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, kemudian share pada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.